Salam. Terima kasih kesempatan pada waktu ini di mana saya akan meringkas tentang mata kuliah kami, yaitu Teologi Perjanjian Baru. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Disman Jaya Sebuah. Saya kuliah di STT Hagiasmos Misio Jakarta. Saya mengambil jurusan Prodi Pak. Jadi yang mengasuh mata kuliah ini adalah Pak Jali, Master Teologi. Baik, langsung saja dengan Teologi Perjanjian Baru 2. Kitab PB 2 adalah hasil dari karya manusia. Kita lihat dari sejarahnya. Pada dasarnya mereka menolak inspirasi kitab suci bahwa bukan karya dari Allah, melainkan dari karya buku ditulis oleh manusia. Oleh sebab itu banyak keragaman opini. Karena sebagian orang banyak bertentangan antara penulis yang satu dengan penulis PB yang lainnya, baik dari segi sejarah, latar belakang, suatu sintesa atau kehidupan Kristen yang dibubahi oleh para penulisnya. Tetapi PB harus dilihat suatu sejarah dari abad pertama. Teologi seharusnya tidak boleh dipertimbangkan sebagai istilah yang tepat, di mana agama merupakan istilah yang lebih baik. Masuk di dalam metodologi, di mana mengikuti teologi PB sebagai mengikuti garis umum teologis sistematik. Namun demikian dibuatlah penubuatan antara lain. Yang pertama, pewahyuan progresif yang berkaitan dengan Kristus. Teologi PB harus berusaha menggambar kulminasi doktrin dua dengan Kristus dan penebusan. Dan yang kedua, pendekatan. Dari Perjanjian Baru berpusat pada kepercayaan kematian dan kebangkitan Kristus dan pengharapan akan kedatangan yang kedua kalinya. Dan yang ketiga, teologi Perjanjian Baru harus mengakui bahwa pengajaran dari penulis Perjanjian Baru lainnya adalah merupakan suatu kesatuan dan harus harmonis. Yang keempat, keragaman. Tulisan-tulisan Perjanjian Baru tidak menyebabkan kontradiksi, tetapi berasal dari asal mula dari ilahi PB, Perjanjian Baru maksudnya. Teologi Perjanjian Baru harus mengaplikasikan metode analitik atau tidak mengesampingkan metode tematik, karena metode itu dengan baik merefleksikan keragaman dari Perjanjian Baru. Nah, jadi surat Paulus kepada jemaat di Roma, di mana Rasul Paulus ditangkap di Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma adalah salah satu surat yang terdapat di Alkitab Perjanjian Baru, sangat diyakini sebagai tulisan asli Paulus. Dalam surat ini terkesan bahwa tugas Paulus di kawasan timur Kekaisaran Romawi antara lain untuk mengumpulkan dana bagi jemaat di Yerusalem telah selesai. Namun tampaknya surat ini merupakan surat terakhir Paulus yang ditulisnya di daerah Yunani. Nah, ada anggapan bahwa surat ini adalah sebuah ringkasan komprehensif dari seluruh teologi Paulus. Hal ini disebabkan keadaan jiwa Paulus yang lebih relatif ketika menulis surat ini daripada surat Galatia atau surat Korintus. Ya, surat Paulus kepada jemaat di Roma ini ditulis untuk mempersiapkan mereka terhadap kunjungan Paulus kepada mereka. Dan setelah itu Paulus juga memperhatikan beberapa aspek pemikirannya yang ternyata disalah tafsirkan, sehingga hal ini menjadi prioritas Paulus saat ini. Nah, ada beberapa ayat-ayat terkenal dalam kitab Roma. Kita bisa lihat yang pertama, Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Apa maksudnya firman Tuhan seperti ini mengatakan?
bahwa kita diselamatkan dengan secara cuma-cuma. Itu bukan karena usaha saya atau saudara sehingga sudah diselamatkan. Jadi itu karena kasih karunia Tuhan kepada manusia. Jadi kita nggak bisa membanggakan diri sendiri karena Tuhan telah menebus kita dengan cuma-cuma. Dan yang kedua, ayat terkenal di Roma adalah pasal 8 ayat 28. Ketika tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan yang ketiga, di Roma pasal 6 ayat 23, seluruh upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya. Lanjut di penulisan kitab. Sudah sejak lama Paulus ini mengunjungi orang-orang Kristen di Roma dan sangat ingin menyampaikan Injil di sana, tapi keinginannya tersebut selalu terhalang pada sewaktu di Efesus. Paulus merencanakan suatu untuk pergi melalui Akhaya dan Makedonia. Keinginan Paulus bertambah besar ketika ia mengalami kesulitan di Yerusalem. Dan ia merasa kehidupannya seolah-olah akan segera terakhir. Saat itu ia mendapatkan penglihatan bahwa Tuhan berdiri di sampingnya dan menguatkan untuk dapat terus menguatkan hati sehingga Paulus dan bersaksi juga di Roma. Nah, di sini tujuan kitab Roma ini, ya. Jadi surat Paulus kepada jemaah yang ada di Roma, yaitu tujuannya itu supaya jemaah Roma pada saat itu sedang mendapat banyak tekanan baik dari orang Yahudi maupun orang Roma sendiri, dan setelah itu di dalam tubuh jemaah Roma sendiri sering terjadi konflik. Oleh karena itu Paulus mengirimkan surat ini untuk menasihati jemaat Roma. Paulus menulis surat ini untuk menjelaskan pengertian yang praktis untuk kehidupan orang-orang Kristen, kecuali sebagai sejarah kudus yang menceritakan bagaimana umat bisa sampai pada keadaan sekarang ini. Makna dari penulis kitab Roma yang dapat diringkas adalah yang pertama, bagian ini berkenaan dengan jemaat yang tidak didirikan Paulus. Pasal 1 ayat 11 meminta dukungan keuangan dan penyediaan sarana untuk perjalanan ke Spanyol yang sedang direncanakan Paulus. Pasal 15 ayat 24 meminta doa syafaat jemaah Roma berhubungan dengan konfrontasi dengan orang Yahudi di Yerusalem. Pasal 15 ayat 30-31 dan seterusnya. Tempat penulisan ini di Roma itu sendiri, ya. Waktu penulisan bisa dikatakan dalam buku dikta semua pelayan di Laut Tengah Prancis setelah tanggal 17 November karena cuaca buruk selama musim dingin, dan baru dimulai lagi tanggal 10 Maret setiap tahunnya, sehingga surat Roma merupakan ditulis sebelumnya, yaitu pada musim gugur tahun 57 Masehi, ya. 57 Masehi itu surat, ya. Surah Roma merupakan surah yang menyangkut banyak aspek dan hasil dari penyusunan yang sangat teliti. Untuk memahaminya, surah ini dapat dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, pasal 1 sampai pasal 8 itu mengenai masalah kebenaran. Pasal 9 sampai 11 berbicara mengenai masalah bangsa Yahudi. Pasal 12 sampai 15 mengenai masalah-masalah kehidupan yang praktis. Pasal 16 mengenai surat pengantar untuk PB dan daftar nama orang yang dikirim salam oleh Paulus. Nah, ya. Di sini juga saya kasih tahu bahwa ada muatan teologi Injil sebagai kekuasaan Allah yang dinyatakan dalam surat ini, Roma ini. Paulus memberikan penjelasan mengenai Injil secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa dirinya dipanggil dan diutus oleh Allah
untuk memberitakan Injil dan menuntut bangsa manusia supaya percaya dan taat kepada Allah. Paulus mendefinisikan Injil atau Evangelion sebagai kekuatan Allah. Ungkapan ini menunjukkan ciri kristologi Paulus. Injil menjadi representasi dari kuasa Allah yang menyelamatkan, ya, bukan hanya sekedar menjadi informasi tentang penyelamatan, bukan hanya sekedar menjadi informasi tentang penyelamatan Allah. Tindakan penyelamatan Allah tersebut terjadi dalam Injil dan bertujuan untuk menyelamatkan semua bangsa Yahudi, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Ya. Jadi sekian dari penjelasan saya dari dikta ini, ya, dan saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.